Selamat pagi juga, selamat. Saya sudah banyak mendengar tentang Mas yang Oh begitu. ternyata aslinya lebih ganteng ya. Bisa aja kamu mah. Kamu juga nih makin ganteng makin kokoh aja. Bisa aja maksudnya. Coba balik foto dulu. Wah, teknik nuklir dan teknik fisika Universitas Gajah Mada, keren banget Mas ini. Sehat ya? Sehat mas. Maaf, Tapi sehat. saya terlambat. Oh nggak apa-apa. Salam kenal, saya Farel ya. Oh ya. Ya. Tambah ganteng Mas. tambah ini ya. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Udah. Satria Muda, hari ini kita bakalan keliling-keliling jalan-jalan di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Nah, hari ini juga kita bakal ditemenin sama... Nama saya Rafael Kinananda Putra Budianto. Biasa panggil Kinan. Saya berasal dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Prodi Teknik Nuklir angkatan 2024. Oke, Mas Kinan. Nah, sebelum kita mulai jalan-jalan dan keliling-keliling ini, Mas Kinan mungkin boleh kasih tahu dong ke para kesatria muda, jargon dari TNTF itu apa sih? Kalau jargon di TNTF itu cuma satu. Jadi kalau ada orang nanti teriak TNTF, Oke. nanti yang lain langsung menyambut dengan Eureka. begitu. Eureka. Oke, boleh dong kita peragain sekali Oke, aja. boleh. Langsung aja. Oke, sekarang bilang ya. Ya. TNTF Eureka. Gitu. Keren banget. Iya. Oke, Satria Muda, kita langsung aja jalan-jalan di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Ya. Sekarang kita di mana sih, Mas Kinan? Di coworking space kita sekarang. Di coworking space. Oke, Mas Kinan. Sekarang aku mau tanya nih. Mas Kinan, boleh nggak sih sebutin satu fun fact teknik nuklir dan teknik fisika? Kalau untuk teknik nuklir sendiri, apa ya, fun fact terkait satu-satunya program itu, satu program sarjana sih udah bosen ya, itu semua orang juga udah dengar gitu. Satu-satunya program Satu-satunya sarjana. program sarjana yang ada di Indonesia sampai sekarang. oke. Tapi itu udah bosen. Mungkin Udah fun bosen. fact yang aku bisa berikan itu, materi kita tuh sebenarnya berkesinambung dengan teknik-teknik yang lain. Tapi bedanya dari kita dengan teknik yang lain itu, kita tuh mengambang-ambang sebenarnya. Mengambang-ambang. Jadi sebenarnya yang kita cari itu sebenarnya suatu probabilitas. Probabilitas. Iya, bukan suatu hal yang diskrit gitu. Bukan. Oke. Nah, itu fun fact yang bisa aku berikan. Oke. Terus untuk teknik fisika itu dia lebih ke arah, karena namanya teknik fisika itu mother of engineering ya, Iya. ya sebenarnya ya. Jadi dia tuh mencakup sangat luas banget sebenarnya. Mau dari sisi mana aja kita lihat secara fisika itu selalu ada di teknik fisika pelajarannya, begitu. Oh, seperti itu ya kesatria muda. Fun fact buat TNTF. Nah, selanjutnya nih, Mas Kinan, culture shock saat Mas Kinan baru masuk di TNTF nih, dan mungkin bisa dijelasin juga ke satria muda tips dan pesannya nanti yang mau masuk di TNTF itu gimana? Gitu. Sebenarnya untuk culture shock ya, itu tuh mungkin udah aku tanyakan ke teman-temanku juga. Satu angkatan mau ke angkatan atas Oke. dan angkatan bawah yang Jadi ini Ri, pendapat semua orang pendapat ya? hampir semua Oke. orang ini mayoritas. Menarik nih guys, menarik. Mayoritas. Yang paling bakal menciptakan culture shock adalah ritme belajarnya. Ritme belajarnya, kenapa tuh? Jadi kalau kita waktu masa SMA itu kan kita kayak dituntun, kayak hari ini kita materi apa, hari ini kita materi apa. Sebenarnya sama terjadi, cuman pace-nya gitu loh. Pace-nya kita belajar di hari itu satu materi udah harus selesai. Oh, Ya begitu. gitu ya, Iya, culture jadi shock-nya ya. jadi kita harus belajar gimana caranya kita belajar cepet dan juga kita harus juga paham di hari itu juga. Atau mungkin juga melatih kita untuk bisa belajar di bukan waktu masa-masa ujian juga gitu. Nggak ada namanya sistem SKS gitu. Itu belajar kita gitu. Dan untuk tips-tipsnya ya sebenarnya aku bisa Iya. berikan itu, jangan malu bertanya sih kalau mau. Jangan malu bertanya, Nadia Satria Muda. malu bertanya kepada teman-teman seangkatan atau mungkin ke kating-kating gitu. Kita tuh kalau kalian tanya pasti kita bakal jawab gitu kalau sekiranya kita tahu jawabannya. Nah, di lain sisi kalian juga jangan membiasakan sistem SKS juga itu. Sistem kebut semalamnya itu tuh sangat berbahaya kalau misal di TNTF. Oke. Jadi emang udah harus dicicil setidaknya 1 minggu lah. Itu paling minimal maksimal lah itu. Oke. Kalau untuk pesan mungkin buat yang mau join TNTF, Yang mau join TNTF ya kita persilakan dengan baik gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanya silakan gitu. Gitu aja sih. oke, itu dia ya tadi fun fact. Ada juga itu fun fact dari teknik fisika, culture shock, Culture dan shock. tips-tipsnya dan pesan-pesannya juga buat kesatria muda. Mungkin kesan pesannya itu yang mau aku ucapkan terakhir ini. Terakhir nih. Terakhir nih. Lebih ke arah jangan
jangan takut dulu untuk awal-awal kalau kalian dikasih suatu pelajaran materi gitu ya. Karena mungkin ada kata-kata nih yang aku selalu kutip di setiap acara gitu ya. Roma tidak dibuat dalam semalam. Wah, bijak banget ini Mas Kinan ya. Gitu. Oke, Kesatria Muda, kita bakal lanjut lagi keliling-keliling di TNTF. Jadi stay tune ya. Stay tune. Nah, Kesatria Muda, sekarang ini aku sama Mas Kinan lagi pakai Just Lab nih. Iya, kita lagi pakai Kita sekarang ada di mana sih? Kita menggunakan Just Lab di Laboratorium Teknologi Energi Nuklir. Laboratorium Teknologi Energi Nuklir. Nah, iya. itu salah satu fasilitas juga nih di TNTF. Nah, Kesatria Muda, di tangan kita sekarang ini ada salah satu alat yang ada di laboratorium. Bisa dijelasin dong Mas Kinan, ini apa sih? Mungkin pertama-tama kita jelasin yang kecil dulu aja ya. Yang kecil dulu, ini oke. namanya surveimeter. Nah, surveimeter ini tuh pertama untuk menjelaskan cacah-cacah di luar, yang kedua juga untuk paparan radiasinya itu kita hitung berapa banyak yang datang dari luar ini. Oke. Terus yang kedua itu kita punya identifier. Nah, identifier ini gunanya sama kayak surveimeter sebenarnya, tapi ada kelebihan dan kecanggihannya masing-masing lagi. Oke. Di sini dia tuh bekerja sebagai detektor juga. Detektornya itu untuk mencari Yang tidak diketahui. ya, mungkin yang tidak diketahui radionuklidanya. Terus juga kita bisa mendapatkan grafik energinya begitu untuk identifier ini. Berarti ini lebih canggih ya Mas Kinan? Iya, ya? begitu. Oh, benar. Oke, mungkin bisa diperagain dong. Mungkin. Contoh. Ya, kita ada apa di sini? Kita punya kaos lampu di sini. Kaos lampu. Ada suatu kaos yang bisa kita gunakan sebenarnya. Gimana Untuk- cara penggunaannya nih Mas? Langsung aja. Jadi di surveimeter ini di belakangnya ada bagian rongga-rongga. Nah, ini bagian untuk mendeteksi radiasi. Datangnya radiasi datang ke sini. Oke. Langsung kita tempelin aja dan akan muncul. Wah. Ada suaranya Bisa juga. kedengeran ya, Kesatria Muda ini kedengeran suaranya. Dan di sini ada tulisan juga Oke. microsievert per hour. Jadi di sini udah 21,9 gitu. Oke. Kalau aku lihat nih Mas Kinan, ini angkanya kok nggak 00 sih? Kalau angkanya nggak nol itu karena ada satu hal. Nah, Oke. itu dikarenakan di latar belakang atau biasa kita kenal sebagai background itu selalu ada radiasi yang muncul gitu. Itu sih penjelasan kurang. Oke, nah teman-teman itu dia tadi insightful banget ya dari Mas Kinan buat teman-teman nanti yang mau join di TNTF. Oke, Ya. selain itu juga ada banyak sekali fasilitas yang ada di laboratorium ini. Contohnya apa sih Mas Kinan? Kita bisa lihat nih di sekeliling kita. Jadi ini sekeliling kita itu laboratorium. sebenarnya ada kayak detektor-detektor. Ada dua jenis. Yang pertama adalah NITL, terus yang kedua di bagian sana itu ada detektor Geiger-Müller. Di lain sisi kita juga punya beberapa alat komputasi untuk menggunakan yang biasa dikenal sebagai MCA, multi channel analysis, dan juga SCA, single channel analysis seperti bentuk-bentuk kayak gini begitu. Nah itu dia Kesatria Muda, fasilitas yang ada di TNTF. Lengkap banget kan? Jadi stay tune dulu, kita masih mau lanjut keliling-keliling ke laboratorium selanjutnya. Ya, dadah. Kesatria Muda, sekarang aku sama Mas Kinan ini ada di outdoor nih. Nah, karena alat-alat yang kita bakal tunjukin, ini tuh dipakainya di outdoor. Mungkin ada yang benda berputar ini dijelasin dulu mungkin Mas Kinan. Jadi benda-benda di sini tuh salah satu contoh kayak bentukan desain ya untuk turbin angin lebih tepatnya. Turbin angin, Iya, Kesatria nanti Muda. akan menciptakan perputaran untuk menghasilkan energi listrik lah begitu. Oke, istilahnya. jadi ini salah satu alat dari laboratorium apa tadi Mas? Energi terbarukan. Energi terbarukan. Iya. Jadi ini merupakan salah satu fasilitas dari laboratorium energi terbarukan. Benar sekali. Teknik nuklir, teknik fisika. Jadi turbin ini itu sudah dikembangkan sama TNTF juga. Bisa kita lihat juga ini Ya, sebenarnya di atas TNTF sana tuh. mengaplikasikan langsung ke gedungnya gitu ke Kesatria Iya. Muda. Jadi bukan cuma di lab doang, tapi diaplikasikan langsung. benar. Gitu. Nah, soalnya ini ada apa nih Mas Kinan? Jadi ini tuh ada namanya photovoltaik. Itu yang biasa orang-orang kenal sebagai ini apa namanya solar panel. Solar panel. Iya, Oke, begitu. Panel surya ya? Panel surya, Oke. bener. Nah, di sini itu kita tampilkan juga sebenarnya itu ada bagian arus, terus voltasenya, dan juga itu ada penerapan di bagian lampu. Jadi sebagai menunjukkan kalau udah ada tegangan belum sih dari cahaya sekitar gitu. Itu sih kurang Oke, lebih. jadi Kesatria Muda kalau kelihatan bisa mungkin melihat ini lampunya dapat energi dari sini ya. Iya. Bisa kita lihat langsung nyala ya lampunya ya. Gitu. Nah itu dia. Gimana apa? Untuk fotovoltaik ini juga kita gunakan untuk mengisi listrik kita juga sebenarnya. Itu Oh, malah jadi jadi- sumber paling penting dibandingkan Oke. turbin ini gitu. Jadi
dua alat ini Iya. diaplikasikan Aplikasikan langsung, juga langsung. di gedung TNTF ini Benar. juga ya. Nah, gitu Satria Muda. Oke. Ini alat-alat dari mana tadi? Dari energi terbarukan, laboratorium. Laboratorium Energi Terbarukan. Itu dia Kesatria Muda, alat-alat dan fasilitas yang ada di Laboratorium Energi Terbarukan. Benar sekali. Kesatria Muda, seru banget kan? Kita habis jalan-jalan di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Tentunya Kesatria Muda bisa mendapatkan insight yang sangat bagus banget, di mana kita bisa mengetahui fasilitas, laboratorium dan juga dinamika belajar di teknik nuklir dan teknik fisika. Ya. Nah, terakhir, ini dari Mas Kinan, ada nggak pesan-pesan buat Kesatria Muda? Kalau kesan-pesanku untuk kalian Kesatria Muda, jangan lupakan akademik kalian, tapi jangan lupa untuk mengembangkan diri seperti hard skill, soft skill, dan juga kegiatan sosial lainnya, begitu. Betul banget tuh kata Mas Kinan. Jadi akademik tetap nomor satu, tapi jangan lupakan untuk tetap pengembangan hard skill dan soft skill ya Mas Kinan ya. Nah, yang terakhir buat Kesatria Muda, Sampai jumpa di Pionir Kesatria 2026.